Pada masa lalu, China dikenal sebagai negara sosialis yang tidak terbuka dengan kebijakan negara asing dan penduduknya yang terlalu banyak sehingga sulit untuk mengontrol perekonomian. Namun setelah diberlakukan bisnis pasar bebas bagi rakyatnya untuk bisa berkembang ke dunia luar, coba lihat mereka sekarang. Yang awalnya jumlah penduduk besar itu menjadi kelemahan, selanjutnya justru mereka balikkan menjadi kekuatan dalam hal tenaga kerja produksi dengan biaya murah. Kemudian regulasi yang lebih mudah bagi para investor untuk masuk dan membuat berbagai industri di China. Tidak dipungkiri SDM-nya juga tangguh karena beratnya tuntutan hidup di sana pada saat itu, karena persaingan keras akibat banyaknya jumlah penduduk. Bisa dibilang bisa makan aja udah bersyukur saat itu. Tegasnya peraturan pemerintah hingga hukuman mati bagi para koruptor juga turut berperan dalam kemajuan pesat ini tentunya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka terus belajar dan mengadaptasi berbagai industri dan teknologi yang masuk dari luar. Sehingga yang dulunya selalu dihina sebagai tukang bajak, kini mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa berswadaya sendiri. Namun kali ini kerennya nggak cuma mahir dalam produksi aja, tapi juga berinovasi. Dan salah satu karya mereka yang paling nyata adalah Huawei, yang jika tidak dijegal karena eksekutif order dari Trump, kemungkinan besar akan menempati posisi pertama brand smartphone terlaris di seluruh dunia di akhir tahun 2019 ini. Jadi bisa dibilang mereka tidak akan pernah bisa maju jika mereka tidak terbuka dengan kerjasama negara lain di seluruh dunia. Jadi saya bingung kalau ada yang dikit-dikit teriak anti asing. Apakah beneran ngerti artinya anti asing? Seluruh negara besar itu perputaran duitnya nggak bakal cukup jika dihasilkan dari negaranya sendiri, tapi mayoritas justru banyak dari luar negaranya. Semua teknologi yang kita gunakan, smartphone yang kita pakai, operating system, platform dan sosial media kesayangan kita, film Marvel yang kita tonton, lagu-lagu Korea yang kita dengarkan, anime-anime favorit, dan semua barang branded yang kita konsumsi itu menghasilkan pajak yang luar biasa besar buat negara asal produk-produk tersebut. Jadi pada dasarnya keterbukaan adalah kunci awal dari kemajuan. Tapi yang perlu diingat adalah mesti pintar bermain cantik. Alih-alih menjadi negara konsumtif karena terlena kenikmatan serbuan semua produk dari luar, kita seharusnya mulai belajar dan beradaptasi, dan mulai produktif hingga akhirnya berswadaya sendiri. Mulai dari swasembada di negara sendiri, hingga akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang digantungkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Supaya negara kita punya daya tawar yang kuat. Sama seperti saat ini hampir seluruh negara di dunia memiliki ketergantungan yang akut pada China. Sedangkan negara mereka saat ini sudah mampu berdiri di tanah mereka dengan kedua kaki mereka sendiri. Tapi, hal itu tidak akan pernah terjadi jika hal yang paling mendasar saja bahkan belum bisa kita capai, yaitu persatuan. Tidak cukupkah kita belajar dari penjajahan masa lalu di mana Belanda menganggap kita bodoh karena mudah dipecah belah dengan praktek divide et impera? Benarkah kita sudah merdeka kalau kita saat ini masih terjajah di berbagai sektor kehidupan? Benarkah kita pantas untuk berdemokrasi jika kita masih terus terpecah? Sebenarnya kita akan jadi negara yang sangat dipandang dunia jika kita berhasil maju dengan ideologi demokrasi, di mana China dan Vietnam saat ini bisa maju dengan sistem yang masih menganut ideologi sosialis. Miris nggak sih, kalau justru demokrasi itu sendiri yang menjadi sumber perpecahan kita dan yang membuat negara ini susah maju? Apakah kita sudah benar-benar siap berdemokrasi? Pada dasarnya kita semua sama bro, karena kita menginjak tanah di negara yang sama, tanah Indonesia. Mestinya kita melihat ke arah yang sama dan bukannya saling berlawanan. Biarkan masa lalu membentuk diri kita saat ini, dan biarlah diri kita saat inilah yang akan membentuk masa depan kita. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan para pemuda milenial seperti saya dan kamu. Saya Fian, see you in the next videos. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so